Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lince Dangwali. Saya adalah mahasiswa UT semester 5. Saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas yang kedua, RPP yang kedua, yaitu untuk kelas 3, tema 6, subtema 1. Tema 6, indahnya persahabatan, dan subtema 1, temanku, sahabatku. Saya akan mempresentasikan dalam bentuk mengajar. Selamat pagi anak-anak, senang sekali pagi ini Ibu bisa bertemu kembali bersama dengan anak-anak sekalian. Walaupun kita bertemu dan belajar dari rumah, bahkan secara daring, tetapi Ibu percaya Ibu bertemu bersama dengan anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun juga. Dan Ibu berharap anak-anak tetap menjadi anak-anak yang baik, yang akan terus menerapkan pola hidup sehat di musim pandemi ini dengan terus menjalani 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dan ketika kita tekun dan tetap taat pada protokol kesehatan ini, kita akan dijauhkan dari penyakit atau wabah yang sedang berlangsung ini, dan kita akan tetap sehat sampai pandemi ini berlalu dan kita boleh belajar kembali secara tatap muka. Kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai semua pembelajaran kita akan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai, Ibu akan mengecek kehadiran teman-teman semua, dan Ibu melihat hampir semua teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran daring ini. Dan untuk teman-teman yang lain, seperti yang sudah disampaikan, jika tidak punya HP Android untuk bisa ikut belajar secara daring, kita bisa berkumpul di satu titik. Jangan terlalu beramai-ramai, tetapi berkumpul 3-4 orang yang rumahnya berdekatan, supaya bisa belajar bersama-sama dan mengikuti belajar secara daring ini. Dan Ibu akan menjelaskan supaya anak-anak bisa lebih mengerti sampai kepada tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Baik, kita akan masuk dalam materi hari ini. Kita sudah masuk di dalam tema 6, indahnya persahabatan, dan subtema 1, temanku, sahabatku. Satu pembelajaran saja. Kompetensinya ada 3, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Untuk kompetensi yang pertama, bahasa Indonesia. Agar kita lebih memahami materi ini, saya meminta salah satu siswa, saya akan membacakan teks Sahabat Pena di buku, dan saya minta anak-anak untuk mendengar supaya bisa memahami dan bisa mengamati dan bisa menjawab hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan setelah kita membaca teks di dalam buku ini. Sahabat. Senangnya memiliki sahabat. Kegiatan-kegiatan di sekolah lebih ceria bersama sahabat di sekolah. Sahabat membuat jalan-jalan dan bersepeda bersama lebih menyenangkan. Sahabat membuat bermain lebih mengasyikkan. Belajar bersama sahabat membuat kita lebih semangat. Dengan Sahabat Pena kita saling mengirim surat. Sahabat akan bersama kita dalam suka dan duka. Sahabat adalah teman terbaik. Apakah kamu memiliki sahabat? Apa saja yang kamu lakukan bersama sahabatmu? Nah,
Untuk lebih mengerti lagi, ada satu bacaan lagi. Ada sebuah teks surat yang berisi surat dari sahabat pena. Surat dari sahabat pena untuk surat sahabat pena. Mereka bersahabat dan mereka saling berkirim surat. Demikian isi surat ini. Dayu memiliki sahabat pena. Sahabat pena Dayu bernama Sindai. Sindai berasal dari Pulau Kalimantan. Hari ini Dayu menerima surat dari Sindai. Dayu bersemangat ingin segera membacanya. Nah, setelah membaca teks tadi, ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana saja, sesuai dengan bacaan kita tadi mengenai sahabat pena Dayu. Sejak kapan Dayu dan Sindai bersahabat pena? Nah, berdasarkan surat ini, mereka sudah bersahabat semenjak lama. Tidak dituliskan dengan pasti sejak kapan, mereka bersahabat sejak lama. Dan dari mana Dayu mengenalnya? Dayu mengenalnya karena sering membaca majalah. Dayu sering membaca majalah dan akhirnya bertemu dengan sahabat penanya Sindai. Apakah Dayu dan Sindai pernah bertemu? Dayu dan Sindai belum pernah bertemu. Mereka hanya bertemu lewat surat karena mereka lebih sering berkirim surat. Berikut ada pembahasan mengenai isi surat Sindai. Ibu akan membacakan untuk anak-anak dan akan memberikan beberapa pertanyaan lagi berdasarkan surat Sindai ini. Yang tersayang Dayu. Sindai menuliskan surat untuk Dayu. Yang tersayang Dayu, Jalan Puspita Indah nomor 29 Jakarta. Temanku, apa kabarmu di sana? Saya harap kamu baik-baik saja. Saya ingin bercerita kepadamu. Kemarin saya diajak ayah dan ibu ke pasar. Kami pergi naik bus. Bus yang kami tunggu pun tiba. Semua penumpang bersiap memasuki bus dengan tertib. Tiba-tiba, seorang laki-laki datang berlari. Dia memaksa masuk ke dalam bus. Seorang ibu terdorong hingga terjatuh karenanya. Kami semua menegur laki-laki itu. Ia menyesal dan meminta maaf. Ia pun kemudian ikut berbaris di bagian belakang. Makanya kita harus membudayakan antri ya Dayu, agar ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dapat terjaga. Salam hangat Sindai. Nah, kalau kita mengamati isi surat Sindai, isi surat Sindai kepada Dayu ini menceritakan tentang pengalaman Sindai ketika dia bepergian bersama dengan ibunya. Dia bukan bepergian tapi mereka ke pasar. Mereka ke pasar, jarak rumah dan pasarnya itu cukup jauh, jadi mereka harus menggunakan kendaraan umum yaitu bis. Nah, ketika mereka sementara menunggu bis datang, mereka naik bis menuju ke pasar. Dan di dalam bis itu mereka berdiri antri, tidak berdesak-desakan, tetapi siapa yang naik duluan, yang dapat tempat duduk, yang tidak dapat tempat duduk berdiri. Namun tiba-tiba ketika mereka bis sementara berhenti, ada penumpang yang kemudian naik. Penumpang itu laki-laki dan dia lari mengejar bis itu. Ketika dia berlari mengejar bis, dia mendorong, menyebabkan ada salah satu ibu yang juga berdiri dalam antrian itu, dia terdorong dan jatuh. Maka laki-laki itu ditegur oleh semua penumpang. Dia malu karena ditegur, akhirnya dia ikut dalam antrian penumpang itu. Nah, isi surat itu kira-kira demikian. Jadi Sindai berbagi pengalaman kepada Dayu mengenai pengalamannya ketika dia berpergian bersama dengan ibunya. Anak-anak bisa belajar untuk menulis sendiri cerita ini dalam bahasa yang lebih baik, bahasa menurut pemahaman dan pengertian anak-anak sendiri. Bisa dibuat dalam bentuk dalam 1 atau 2 kalimat pertanyaan.
Anak-anak bisa belajar, nanti ibu akan berikan dalam bentuk tugas bagaimana anak-anak bisa membuat pertanyaan dari bacaan ini dan menulis kembali cerita ini dengan bahasa sendiri. Nah, ketika kita sudah anak-anak sudah belajar menulis kembali, kita akan masuk dalam kegiatan membaca kembali surat tadi dan melihat halaman penutup dari surat Sindai. Surat Sindai ini tidak banyak isinya, tetapi setelah dia bercerita tadi, ada himbauan dari Sindai kepada Dayu untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan. Kita harus membudayakan antri. Nah, salah satu contoh ketika kita antri itu ada banyak sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam surat itu. Mungkin kalau kita antri ketika kita berada di bank, itu yang paling sering kita lakukan. Atau juga ketika kita antri ketika ada pembagian sesuatu di desa atau di kelurahannya kita. Biasanya bapak-bapak atau mama-mamanya kita itu kurang disiplin, kurang suka budaya antri. Mereka suka serobot, siapa yang kenal itu orang yang bagi, saya duluan. Tapi tidak, entahkah kita punya tempat jauh atau kita punya tempat dekat, tetapi ketika kita membudayakan antri, maka semua akan berjalan dengan nyaman dan aman. Jadi tidak ada yang bertengkar karena satu bilang, saya yang sampai duluan, kenapa yang kemudian yang dilayani duluan. Jadi hal-hal seperti itu, budaya antri ini ketika kita benar-benar menerapkan di dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan juga mungkin di sekolah ada pembagian apa saja atau ada kegiatan apa saja, kita harus selalu budayakan untuk berbaris antri. Siapa yang duluan, dia yang dilayani duluan. Entahkah dia dekat atau dia jauh, tetapi ketika dia ada duluan, maka dia yang duluan dilayani. Demikian juga di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, inti dari bacaan tadi dari atas itu bagaimana Dayu mengenal Sindai. Dayu dan Sindai itu mereka berkenalan lewat surat menyurat. Mereka saling mengenal itu karena sering membaca majalah dan melihat alamat-alamat itu, dan mereka saling berkirim surat. Kemudian Sindai ini sahabat pena dari Dayu. Sindai berasal dari Kalimantan dan mereka saling berhubungan itu, mereka tidak pernah bertemu langsung, tetapi mereka hanya saling bertemu lewat surat yang mereka saling kirimkan. Nah, ada juga hal-hal positif yang dipetik tadi dari cerita Dayu dan Sindai itu, yaitu pengalaman Sindai ketika Sindai mengirimkan surat, dan dia menceritakan tentang pengalaman Sindai ketika dia menuju ke pasar, ketika dia menerapkan kebiasaan antri di dalam bis. Semua berjalan dengan aman, tetapi ketika ada satu orang yang tidak suka antri, dia menerobos antrian itu, dia menyebabkan ketidaknyamanan dan akhirnya dia ditegur, tetapi akhirnya dia juga mau ikut kembali bersama-sama dengan teman-temannya yang lain untuk saling mengantri. Apakah nilai positif dari persahabatan Dayu dan Sindai? Yang pertama yaitu isi surat tadi. Kita akan membaca isi balasan surat dari Sindai. Dari Dayu. Dayu membalas surat Sindai. Yang tersayang Sindai, Jalan Adi Sucipto nomor 35 Pontianak. Temanku Sindai, keadaan saya baik-baik saja. Semoga kamu juga dalam keadaan baik. Ibu bacakan untuk anak-anak semua mendengarkan. Saya sedih mendengar ceritamu. Laki-laki itu mungkin terburu-buru. Syukurlah dia menyesal dan meminta maaf. Semoga dia tidak mengulangi perbuatannya, Sindai. Sekarang Jakarta sudah pukul 21 malam. Sudah waktunya saya tidur. Saya biasa tidur pukul 21 dan bangun pagi-pagi pukul 5. Kamu biasa tidur pukul berapa? Sampai jumpa di surat selanjutnya. Nah, kita masuk di dalam pembelajaran yang berikut. Ketika Dayu dan Sindai sudah saling bercerita pengalaman, Dayu membalas surat Sindai dengan membagikan pengalamannya dia juga ketika
Sindai menceritakan tentang keadaan di Jakarta. Sindai tinggal di Jakarta sedangkan Dayu tinggal di Jakarta sedangkan Sindai tinggal di Kalimantan. Perbedaan waktunya itu sekitar 1 jam. Jadi kalau di Kalimantan itu pada saat sekarang jam 12 siang, maka di Jakarta itu baru saja jam 11. Perbedaan waktunya 1 jam. Nah, kalau di Indonesia bagian timur perbedaan waktunya beda lagi. Perbedaan waktunya dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur itu 1 jam. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang tinggal di waktu Indonesia bagian timur, kalau misalnya di Jakarta jam 11, mereka di sana sudah jam 1. Tapi kita di sini di waktu Indonesia Tengah baru jam 12. Jadi ada perbedaan waktu yang dia ceritakan. Nah, kita akan masuk dalam materi berikut, yaitu mengenal waktu. Kita akan menggunakan alat, yaitu jam tangan. Siapa yang sudah bisa membaca jam tangan? Ya, kalau anak-anak kelas 3 SD biasanya sudah harus bisa membaca jam tangan. Memang agak susah, tetapi kalau kita perhatikan dan kita belajar dengan teliti, sangatlah mudah membaca jarum jam. Jarum panjang ini menunjukkan detik. Jarum yang paling panjang itu menunjukkan detik. Jarum yang agak panjang yang satunya lagi itu menunjukkan menitnya, dan jarum yang pendek itu menunjukkan jamnya. Jadi ketika Dayu membalas surat Sindai itu, Dayu tinggal di Jakarta, Sindai tinggal di Kalimantan. Perbedaan waktu Jakarta dan Kalimantan itu hanya 1 jam. Jadi ketika Dayu tulis surat, dia ada di Jakarta sekarang, dia balas suratnya malam hari. Jadi dia bilang, wah sekarang sudah pukul 21 di Jakarta. Pukul 21 itu sama dengan pukul 10. Pukul 10 di Jakarta. Nah, kalau pada saat Dayu menulis surat itu, di Sindai yang berada di Kalimantan itu sudah berada 1 jam lebih lagi daripada Dayu. Jadi kalau waktu itu Dayu tulis suratnya jam 10 malam, jam 9 malam, pukul 21 itu jam 9 malam, ketika dia ada di Kalimantan itu sudah jam 10 malam. Jadi itu perbedaan waktunya 1 jam. Nah, ketika kita membaca jarum jam ini, sekarang kita contohkan adalah jam 9. Jam 9. Jarum pendek ada di angka 9. Angka 9 ini ada di bagian kiri. Jarum menitnya tepat berada di angka 12, dan jarum detiknya juga berada tepat. Jarum menit dan detik itu ada di angka yang sama, sedangkan jarum jam itu yang menunjukkan jamnya. Jadi ketika dia angka 9, kalau tepat jam 9, jarum jamnya ada di angka 9, sementara jarum menit dan detiknya ada di angka 12. Nah, ketika kita menunjukkan jam untuk Kalimantan 1 jam lebih cepat lagi, berarti jam 9 di Jakarta, berarti di Kalimantan jam, ya betul, jam 10. Jadi kita tunjukkan lagi jarum jamnya ini di angka 10, sementara jarum menit dan detiknya itu ada di angka 12. Jam ini terlalu kecil, tetapi anak-anak kan sudah memegang jam masing-masing di rumah, jadi boleh melihat jam ini. Nah, sekarang kita boleh belajar lagi satu hal. Ada perbedaan waktu, membahas waktu antar satuan waktu yang berlaku. Jadi ada jam, menit, dan detik seperti tadi yang Ibu sudah bahas. Terus satuan waktu yang paling lama itu apa? Yaitu jam. Satuan waktu yang paling singkat itu adalah menit. Di antaranya itu detik, di antaranya itu adalah menit. Menit menuju ke jam. Detik menuju ke menit. Dia seperti itu menunjukkan waktunya.
Selanjutnya kita akan menyimak Dayu ini tidur pada jam 9 tadi kita bilang. Kita akan belajar satuan-satuan waktu yang berlaku di dunia. 1 menit itu ada 60 detik. 1 jam itu berapa menit? 1 jam 60 menit, yaitu 60 detik. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. 1 hari itu ada 24 jam. Sementara 1 minggu itu ada 7 hari. 1 bulan ada 4 minggu, 1 tahun ada 12 bulan. Nah, itu waktu yang kita sering sekali kita sebutkan dan kita hitung di dalam ini, yang berlaku di dalam kita punya kehidupan sehari-hari, yaitu jam, minggu, bulan, tahun. Bahkan juga ada yang lebih dari tahun lagi, yaitu ada abad, ada windu, ada dasawarsa. 1 windu itu 8 tahun. Kalau di 8 tahun itu berurutan 8 tahun itu sama dengan 1 windu. Sementara 1 dasawarsa itu 10 tahun. 1 abad itu 100 tahun. Nah, itu satuan-satuan waktu yang berlaku di dunia dan sering kita dengar dan berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut ke bacaan berikutnya. Pada hari Sabtu pukul 12.15 Pak Pos datang ke rumah Dayu. Pak Pos mengantar surat dari Sindai. Kali ini Sindai menyisipkan foto dirinya bersama teman-teman. Sindai terlihat sedang bermain bersama mereka. Di foto Sindai, teman-teman bermain petak jongkok. Di foto, Sindai dan teman-teman bermain petak jongkok. Amatilah foto anak-anak bermain petak jongkok. Pernahkah kamu bermain petak jongkok? Nah, tadi dalam cerita itu tadi kita sudah sampai di ketika Sindai mengirimkan surat, membalas surat, sampai waktunya Sindai belajar waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, perbedaan waktunya itu 1 jam. Jadi ketika Dayu menulis surat kepada Sindai jam 8 malam atau jam 9 malam, paling lambat jam 9 malam dia menulis surat, maka waktu Indonesia Tengah itu Kalimantan ada di dalam waktu Indonesia Tengah. Jadi dia ada jam 10 ketika Dayu sedang menulis surat untuk Sindai, perbedaan waktunya. Dan untuk Indonesia Tengah 2 jam, yaitu jam 11. Kalau di Jakarta jam 9, Kalimantan jam 10, kita yang ada di Sumba jam 11. Jadi perbedaan waktunya 1 jam. Kecuali kalau waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Barat itu perbedaan waktunya 2 jam. Nah, dalam surat berikutnya lagi mereka saling berkirim surat. Setelah berkirim cerita tadi, mereka berkirim foto lagi. Sindai kirim foto Dayu dan Sindai saling berkirim. Sindai kirim foto ketika bermain bersama teman-teman mereka bermain petak jongkok. Nah, pernahkah kamu bermain petak jongkok? Di daerah kita ini petak jongkok itu yang kita bilang bermain apa namanya? Bermain hadang. Jadi permainan ini dimainkan oleh 12 orang anak. Jadi dia semacam bermain saling menghadang. Jadi permainan ini di daerah kita ini ada sebutannya untuk masing-masing daerah. Tapi di daerah Sumba ini kita juga ada jenis permainan itu, tetapi kita sesuai dengan daerahnya kita itu disebut permainan hadang. Jadi mungkin itu saja apa yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Jadi tadi kalau Ibu simpulkan kembali dari semua cerita tadi itu, kita belajar mengenai sahabat pena, surat menyurat, saling berbagi pengalaman, dan juga belajar mengenai perbedaan waktu. Perbedaan waktu dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Terus juga ada perbedaan jam, menit, dan detik. Kita belajar tentang satuan jam, menit, dan detik. 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik,
1 jam, 1 hari berapa jam, 1 minggu berapa hari, 1 bulan berapa minggu, itu kita pelajari juga tadi. Dan saya rasa anak-anak sudah bisa tahu karena kita sudah sering menggunakannya, menghitung itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam praktek kita. Dan untuk mengakhiri, untuk tugasnya saya akan kirimkan tugas, anak-anak boleh menuliskan tentang ini, salah satu ini, belajar menulis contoh surat ini, surat kepada sahabat pena. Kepada siapa saja, anggap saja anak-anak punya sahabat pena, tulis surat cerita tentang pengalaman adik-adik, anak-anak semua ketika anak-anak bermain, atau pengalaman apa saja di sekolah, di rumah, ketika bermain, ketika melakukan kegiatan apa bersama teman-teman, boleh bagikan dalam surat itu. Jadi anggap saja anak-anak punya sahabat pena. Terus yang kedua, kita akan belajar menghitung satuan waktu. Nanti ibu akan bagikan. Terus yang ketiga, kita belajar untuk mengenal permainan khas daerah kita masing-masing. Ada juga permainan khas yang mirip-mirip dari satu daerah ke daerah yang lain di Indonesia, bahkan juga di Wekabubak. Ada beda-beda juga dia punya nama, main ini main itu, tetapi sama saja, hanya namanya beda. Dan kita ini anak-anak saya minta untuk menyebutkan contoh-contoh permainan itu minimal 2 atau 3. Jadi mungkin itu saja apa yang bisa ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti, bisa memahami, dan juga tugas yang sudah ibu berikan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Dan kita akan kirimkan, kerjakan saja di dalam kertas, nanti akan diantarkan ke sekolah. Dan jangan lupa untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam, selamat siang anak-anak.